Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya AS Nyadi. Jadi kali ini saya akan membagikan video eh, beberapa ketentuan persyaratan penerima KIP kuliah. Nah, yang pertama itu eh, penerima KIP kuliah adalah siswa sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan atau berbentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada 2 tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Nah, jadi untuk 2022 yang bisa mendaftar KIP kuliah itu hanya lulusan 2020, kemudian 2021, dan 2022. Nah, untuk lulusan 2019 itu sudah tidak bisa lagi mendaftar KIP kuliah. Yang kedua, memiliki potensi akademik baik memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Kemudian yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi. Nah, jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu ataupun teman-teman yang memiliki anak, Bapak Ibu yang memiliki anak untuk kuliah, atau teman adik-adik kelas 12 atau adik-adik yang akan mendaftar di KIP kuliah. Jadi mekanismenya adalah ketika adik-adik mendaftar SNMPTN atau SBNMPTN ataupun yang lain, bahwa adik-adik itu mendaftar ke jalur seleksi dan mendaftar KIP, jadi disinkron. Nah, ketika lulus itu akan mendaftar ulang di perguruan tinggi negeri dan akan diverifikasi oleh kampus. Jadi kelulusan itu ditentukan oleh pihak kampus. Jadi akan menentukan kelulusan KIP kuliah adik-adik itu adalah pihak kampus. Apakah pihak kampus menerima ataupun melihat dari kriteria yang ditentukan oleh Kemendikbud apakah sesuai. Jika sesuai, maka kampus akan merekomendasi atau menetapkan adik-adik sekalian sebagai penerima KIP kuliah. Nah, inilah persyaratan penerima KIP kuliah. Jadi yang pertama itu kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk kartu Indonesia Pintar. Jadi kepada adik-adik yang memiliki kartu Indonesia Pintar, ini sudah pasti adik-adik akan menerima dan akan lulus di KIP kuliah ketika adik-adik lulus di jalur seleksi. Yang kedua itu program Keluarga Harapan atau PKH. Kemudian program Keluarga Sejahtera atau KKS, mahasiswa dari panti asuhan, kemudian mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam densil kurang atau sama dengan kategori 4. Jadi untuk nomor 5 ini, jika adik-adik tidak mengetahui DTKS, apakah adik-adik terdaftar di DTKS jika sekiranya di kategori 1 adik-adik tidak ada, kategori 2 tidak, kategori 3 juga tidak, maka adik-adik segera ke dinas sosial ataupun segera buka link DTKS untuk cek nih adik-adik apakah adik-adik termasuk dalam Densil 4 ataupun termasuk dalam DTKS dinas sosial. Nah, jika dalam 5 kategori ini adik-adik tidak memenuhi, maka jangan khawatir. Jadi, jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua paling banyak. Jadi paling banyak itu adalah 4 juta antara penghasilan orang tua, itu penghasilan ayah dan ibu paling banyak 4 juta atau setiap bulan pendapatan kotor gabungan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750.000. Nah, jadi adik-adik yang tidak memiliki kartu, yang tidak terdaftar di program Keluarga Harapan, yang tidak terdaftar di kartu Keluarga Sejahtera, atau tidak terdapat di data terpadu kesejahteraan sosial, maka jangan berkecil hati. Jika sekiranya adik-adik memenuhi di kriteria 4 juta ini, tidak lebih dari 4 juta penghasilan orang tua, maka adik-adik tetap memiliki hak untuk mendaftar KIP kuliah dengan catatan harus mendaftar jalur seleksi. Nah, itulah sekedar informasi. Nanti saya akan buatkan tutorial bagaimana cara mendaftar KIP kuliah
Saya akan buatkan tutorialnya dan bagaimana cara mensinkron antara LTMPT dan KIP kuliah. Oke, jangan lupa di-subscribe agar saya tetap semangat untuk memberikan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.